Demokrat menilai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat pada kesepakatan koalisi karena mendekati PKB tanpa konsultasi dengan Demokrat. Termasuk informasi menawarkan kursi bakal cawapres untuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Santer sudah informasi yang berembus sejak Kamis petang bahwa Anies Baswedan bakal berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024. Demokrat, koalisi Anies sebagai bakal capres, marah dengan keputusan Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang mendekati Partai Kebangkitan Bangsa dan Caimin ketua umumnya. Bahkan, menawarkan posisi bakal cawapres mendampingi Anies. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Dan kini ada istilah pengkhianat disematkan kepada Nasdem dan Anies. Ya, kemarahan Demokrat muncul lantaran sepekan sebelumnya Anies datang bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeratkan koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan, dalam banyak kesempatan, Anies dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono senantiasa tampil berpasangan di depan publik. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menanggapi dengan tenang kemarahan Demokrat. Surya malah meminta kesabaran publik karena bergabungnya Caimin dan PKB masih dalam proses. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Yang juga tenang menanggapi adalah rekan koalisi pengusung Anies, yakni PKS. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap Husnuzon dulu aja, masih tahap awal kok. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Kemana arah koalisi pengusung Anies kemudian dalam 2 hari hingga akhir pekan mungkin sudah bisa diperoleh jawabannya. Tapi setelah ini, apakah masih ada kejutan dalam koalisi Pilpres? Publik masih harus bersabar hingga 25 November 2023. Batas akhir pendaftaran bakal Capres dan Cawapres 2024 di Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan, Kompas TV.